Baik, kita akan teruskan kuliah kita. Metodologi penelitian kualitatif ini dengan awalan historis tentang kelahirannya. Ini tentu menyangkut isu-isu metodologis dan epistemologis sebelumnya. Nah, tema dominan dari diskusi yang menjadi latarnya adalah menyangkut hubungan subjek-objek. Bahwa tidak ada fakta kemanusiaan yang dapat dipahami atau dijelaskan tanpa konteksnya. Anda bisa melihat di video ini mural misalnya yang belakangan ramai dibicarakan dan epicentrumnya ada di Tangerang, di kabupaten di Tangerang ya, di provinsi Anda sendiri. Ini mesti dilihat dari konteks kelahirannya, siapa pelakunya, di mana, kapan, mengapa gitu ya. Mereka yang tidak menganut ideologi inspirasi strukturalisme linguistik, ini berkaitan dengan bidang kita. Konteks ini seringkali dipahami bukan sebagai konteks intelektual, ya. Padahal juga sebenarnya menyangkut konteks sosial, ekonomi, bahkan politik. Ini pula yang menjadi ide dasar di balik kelahiran sosiologi pengetahuan. Nah, kalau kita berada dalam perspektif ini, kita bertemu lagi dengan masalah mendesak yang dulu diungkapkan Hegel dan juga merupakan pusat pemikiran Karl Marx ya, bahwa masyarakat lebih dari sekedar objek studi. Anda bisa belajar pemikiran keduanya. Seluruh struktur kategoris kesadaran dan emosinya merupakan fakta sosial, begitu bukan? Sehingga subjek kemudian menjadi bagian dari objek yang dipelajari. Objek dapat ditemukan dalam kesadaran subjek. Ini yang membedakan gagasan kualitatif dengan modernisme. Itu sebabnya pandangan kualitatif bertentangan dengan seniman sudah mati misalnya, yang muncul dari strukturalisme. Kita mesti melihat karya dan relasinya dengan seniman dan juga dengan konteks yang lebih luas lagi. Konteks yang lebih luas ini kalau kalian yang belajar teori sastra mengenal dalam kajian strukturalisme genetik tentu. Nah, kita dapat menguraikan secara singkat area yang dicakup oleh metodologi kualitatif ini dalam pertanyaan apa konteks sosial dan intelektualnya. Pertama-tama tentu melalui masalah genesis dan sinkroni. Untuk beberapa waktu strukturalis non-genetik telah berusaha untuk memperkenalkan sejarah ya. Misalnya Anda bisa baca pikirannya Lothringer, atau setidaknya belajar lagi konsep transformasi ke dalam perspektif mereka. Nah, saya sendiri tidak terlalu mengikuti literatur tentang upaya ini, tapi paling tidak di Foucault juga terdapat beberapa pandangannya. Dengan mengacu pada strukturalisme non-genetik, terutama bila dipengaruhi oleh linguistik, kita akan terlibat lagi dengan alternatif kontinuitas, diskontinuitas, dan subjek-objek. Tapi kita tidak bisa memberikan status ilmiah pada dualitas radikal macam itu, karena mereka hanya memiliki sejumlah alternatif semu atau dualitas semu. Semuanya memiliki status epistemologis yang sama ya. Struktur proses, nilai fakta, objektivitas, subjektivitas itu sendiri, pemahaman penjelasan, dan kebebasan determinisme. Oposisi terhadap strukturalisme genetik bagaimanapun tampaknya tidak cukup untuk mendefinisikan bidang di mana pemikiran dialektis saat ini ditegaskan. Untuk alasan ini, kita harus mundur sejenak untuk mengingat lagi eksistensialisme Sartrean, dan baru kemudian dapat menimbang strukturalisme non-genetik dan antihistoris dari ya tentu Levi-Strauss, ya Foucault sendiri, kemudian Greimas, Althusser, Barthes. Greimas juga ini dipelajari dalam bidang teori sastra. Barthes juga sama, dalam kajian budaya juga ya. Nah, masing-masing mereka itu membela salah satu alternatif palsu atau dualitas palsu yang telah tadi kita sebutkan. Satu menekankan subjek, kebebasan, proyek, nilai-nilai gitu, proses dan pemahaman, sedangkan yang lainnya bicara struktur, fakta, objek, diskontinuitas, dan kebutuhan. Nah, kita mesti bisa menolak pembahasan ide-ide abstrak yang terlepas dari konteksnya. Eksistensialisme Sartrean ya mengacu pada Jean-Paul Sartre pernah tampak tak tertandingi oleh kebanyakan mahasiswa yang lemah pikir. Ini melibatkan mempertahankan konsep objek dan struktur sejauh mereka ada dalam subjek yang bebas.
Saya sering menekankan betapa pentingnya memiliki gagasan tentang diskontinuitas, tapi tidak dengan mengorbankan kontinuitas. Saya kira kita tetap harus membela dasar subjektivitas yang objektif, adakah itu? Dan nyata, serta pentingnya melihat realitas manusia dan sosial dalam membangun nilai-nilai, yaitu harus didasarkan pada fakta. Ini mural adalah contoh kasus belakangan, dan Anda dapat mentransformasinya ke dalam kajian sastra, kalau mengerti ya. Untuk para pemula seperti Anda ini, Anda semua harus mampu berbicara tentang keberadaan subjek dan praksis dalam realitas manusia dan sosial. Anda harus mampu menunjukkan kesinambungan dalam diskontinuitas, kebebasan dalam determinisme, kehadiran nilai-nilai dalam penetapan fakta, dan seterusnya. Mengapa yang kemarin terbukti sekarang tidak lagi misalnya? Mengapa yang begitu sulit diintegrasikan ke dalam pemikiran seseorang beberapa tahun yang lalu sekarang tidak? Dan tidak hanya nyata ya, tapi tampaknya menjadi satu-satunya aspek realitas. Saya sendiri misalnya melihat fenomena mural ini dulu dianggap jalanan, sekarang ya tidak. Menurut saya ini bisa menjadi salah satu landasan kita untuk melihat seni rupa secara lebih luas, seni secara lebih umum lagi, dan juga di mana sastra di dalamnya. Singkatnya, atau pertanyaannya begini, apa alasan historis dan sosial di balik pertumbuhan pemikiran eksistensialis di Eropa? Saya kira ini dari tahun 1912 hingga sekitar 1950-an dan bahkan 1960-an. Dan bagaimana pengaruhnya untuk kita? Ya, nanti silakan Anda chat menyampaikan pertanyaan atau memberikan jawaban maksud saya untuk pertanyaan ini. Saya sendiri cenderung memilih 1911 ini sebagai tahun di mana manifestasi publik pertama dari eksistensialisme di Eropa Barat terjadi. Saat itu The Soul of the Form, ya, karya Lukács muncul. Ini bukunya Lukács. Ada satu bab tentang Kierkegaard dan satu lagi tentang tragedi juga harus Anda baca, menarik sekali. Di situ ada batas manusia dan batas keunggulan, yakni tentang kematian. Kemudian seperti yang Anda ketahui, kalau membaca maksudnya, di situ dibahas Jaspers, Heidegger menjadi eksistensialis besar Jerman, meskipun Heidegger juga menolak. Kalau Sartre kan eksponennya Prancis. Nah, pada tahun 1917, Lukács mulai beralih ke Marxisme. Akhir dari pertumbuhan dan pengaruh eksistensialisme tampaknya lebih sulit untuk ditentukan. Namun hal ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Di Prancis mungkin sekitar 1954 dengan Kongres Partai Komunis ke-20 di Uni Soviet. Dan terutama pada tahun 1962 dengan berakhirnya Perang Aljazair, ya. Tapi jika dua periode ini sangat mengganggu pengaruh eksistensialis, itu karena pemikiran ini sudah menurun dan kehilangan basis sosialnya. Bahkan eksistensialisme mulai memudar dengan berkembangnya mekanisme self-regulation, mekanisme regulasi diri gitu, dalam bidang ekonomi dan juga dalam ini kaitan dengan pembentukan masyarakat teknokratis dan kapitalisme yang terorganisir. Dengan kata lain, menurut saya sejarah eksistensialisme telah sesuai dengan apa yang disebut-sebut sebagai periode krisis kapitalisme. Krisis ini disebabkan oleh maraknya monopoli yang mengakibatkan hancurnya peran regulasi pasar bebas. Kemudian apa? Selanjutnya, ekonomi terencana dengan intervensi negara muncul hanya setelah Perang Dunia Kedua. Bagaimana dengan Indonesia? Anda dapat melihat pada karya-karya Iwan Simatupang misalnya dalam novel ya. Nah, tanpa harus merinci lebih jauh lagi karena waktu kita terbatas, kita bisa menyebutkan rangkaian krisis ekonomi itu, sosial dan politik yang terus-menerus itu ya. Ini dari tahun 1914 hingga 1945 menyusul periode relatif tenang yang panjang di Eropa Barat sepanjang abad ke-19. Kemudian dari tahun 1914 hingga 1918 ini Perang Dunia I, dan tahun 1918 hingga 1923 terjadi krisis sosial dan politik terutama di Jerman. Dari tahun 1929 saya kira juga sampai 1933. Ya, Anda silakan belajar sendiri nanti. Krisis ekonomi paling parah yang pernah dikenal dunia Barat tentu ya. Ini bisa menjadi kajian menarik terhadap masa-masa yang akan berakhirnya penjajahan di Indonesia dan kelak. Hairil Anwar pun muncul dengan semangat eksistensialis. Paling tidak beberapa orang kan menyebut Hairil Anwar itu eksistensialis. Tapi mungkin memang pengaruh latar sejarah dunia macam itu.
Kemudian sosialisme nasional dan Perang Dunia Kedua, bukan? Ingat kembali sejarah PKI. Ini latarnya kan sama. Sekarang mari kita perhatikan strukturalisme non genetik yang tampaknya agak sulit dipahami di luar konteks sosial di mana ia sempat berkembang. Kalau kita kan baru mengadopsinya belakangan. Setidaknya di Perancis gerakan ini mengambil tongkat estafet dari eksistensialisme, ya. Jadi jangan lupakan Sartre itu di situ. Perannya sangat besar. Unsur umum di antara berbagai bentuk strukturalisme non-genetik adalah penyangkalan subjek dan peran manusia dalam mengubah sejarah. Tampaknya terkait erat ini dengan bentuk-bentuk transisi yang diasumsikan masyarakat modern dengan penciptaan mekanisme pengaturan diri tadi. Kemungkinan besar bentuk ini merupakan bagian dari krisis kapitalisme selama paruh pertama abad ke-20 dan bentuk-bentuk sosial di masa depan. Mungkin kalau sosiolog menyebut struktur sosial ini sebagai masyarakat teknokratis atau kapitalisme yang terorganisir itu. Di sini keputusan semakin banyak ditempatkan di tangan kelas sosial yang relatif terbatas. Ya, itu ya para teknokrat. Setidaknya untuk sementara, menurut saya kelas ini berhasil memenangkan konsensus sebagai sebagian besar pekerja tradisional saat itu dengan memastikan mereka dapat gaji yang lebih tinggi dan waktu luang yang lebih banyak. Selama periode ini, sosiolog yang sangat berbeda satu sama lain menguraikan teori tentang masyarakat yang benar-benar terintegrasi dan kritis. Siapa misalnya Raymond Aron, Daniel Bell. Mereka mengembangkan teori tentang akhir ideologi. Ada lagi siapa? David Riesman menegaskan hilangnya radar interior manusia. Herbert Marcuse, ini menarik kalau ada belajar. Ia yang mengumumkan kelahiran manusia satu dimensi. Ini saya kira Arman Jamparing yang menjadi model di dalam video ini sedang merayakan kelahiran manusia satu dimensi itu. Ia banyak mengkritik urusan ini meskipun mungkin tidak membaca Herbert Marcuse. Nah, pada tingkat filosofis dan metodologis, realitas subjek ditolak dan signifikansi manusia dinegasikan, tentu saja. Saya kira sedikit lagi ya mau saya sampaikan. Sepanjang periode eksistensialis perlu ditekankan bahwa fakta bahwa subjek tidak sepenuhnya bebas ya. Dia dibatasi tidak hanya oleh kemungkinan eksternal, tetapi juga oleh fakta bahwa dunia hadir dalam penataan pikiran dan emosinya. Seperti yang akan kita lihat, ini bahkan melampaui fakta bahwa subjek tidak pernah menjadi dirinya sendiri dan jarang individual. Subjek adalah korban dari vandalisme sosial. Dalam salah satu diskusi, Arman Jamparing sendiri mengatakan bahwa ya yang melakukan vandalisme bukan muralis ya, bukan mereka yang coret-coret dinding kota misalnya, tapi ya pemerintah, negara, politik itu melakukan vandalisme terlebih dahulu terhadap subjek-subjek kolektif dan juga pada batin-batin individu. Nah, sehubungan dengan strukturalisme, saya kira kembali ke tema kita, yang menurunkan bahkan mencuekin secara linguistik ya. Berpikir kualitatif itu adalah menegaskan lagi bahwa subjek selalu ada, tidak pernah mati. Seseorang tidak bisa begitu saja membayangkan bahwa struktur mempengaruhi transformasi. Melalui proses perubahan internal belaka, ada subjek dan merekalah yang membuat sejarah, yaitu mengubah struktur. Kehadiran mural itu kan mengubah struktur sebenarnya gitu. Seni secara umum mengubah struktur. Nah, paling tidak dengan penjelasan ini Anda semua dapat menyadari perubahan paradigma dari kuantitatif, dari modernisme, ke kualitatif yang kembali menghargai subjek. Saya kira itu ya yang menjadi dasar dari mengapa penting kita belajar metodologi penelitian kualitatif. Sebenarnya juga menjadi penting Anda memahami kembali apa peran subjek ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.